sebagai media. Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik atau tak hidup. Lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu, dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan antara diri individu berupa tingkah laku. Media pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Omar Malik dalam teorinya Kembali ke Alam menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Omar Malik, lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individual yang merupakan faktor belajar yang penting. Tujuan pemanfaatan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar adalah mengupayakan agar terjadi proses komunikasi interaksi antara sekolah khususnya para siswa dan masyarakat. Interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara kedua pihak, sehingga miskomunikasi tidak akan terjadi. Harapannya adalah terjadinya peningkatan revalensi antara kurikulum sekolah dan kebutuhan masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan lingkungan sebagai media. Beberapa kelebihan lingkungan sebagai media pembelajaran antara lain. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan dengan hanya duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga membuat motivasi siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna dikarenakan siswa dihadapkan langsung dengan keadaan yang sebenarnya yang bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Selanjutnya, sedangkan kelemahan dari lingkungan sebagai media pembelajaran ini yaitu yang pertama, berbeda seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja, kemudian dilanjutkan di kelas. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar yang hanya dilakukan di dalam kelas dan hanya duduk saja. Pembahasan berikutnya yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan kerucut pengalaman jelas, media lingkungan terdapat di dalamnya seperti halnya lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Ketiga jenis lingkungan ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran baik yang dituangkan dalam audiovisual maupun secara langsung. Dengan agenda wisata yang nantinya siswa mampu mengobservasi sendiri apa yang diamatinya dan siswa memperoleh pengalaman langsung sebagai ilmu dan diaplikasikan dari teori ke penerapan. Lingkungan sebagai media pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Dengan cara yang tepat dan persiapan yang matang, semua jenis lingkungan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pembahasan berikutnya yaitu jenis lingkungan dan teknik menggunakan lingkungan sebagai media. Yang pertama, survei. Survei ini yaitu setempat mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lainnya. Kegiatan belajar dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan perlu beberapa pihak yang dipandang perlu mempelajari data atau dokumen yang ada. Yang kedua, yaitu karya wisata adalah kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikulum di sekolah. Sebelum karya wisata dilakukan siswa, sebaiknya direncanakan terlebih dahulu objek yang akan dipelajari dan
cara mempelajarinya, serta kapan sebaiknya dipelajari. Yang ketiga yaitu praktek lapangan. Praktek lapangan ini dilakukan oleh para siswa untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Misalnya, mahasiswa FKIP diterjunkan ke sekolah untuk melatih kemampuan sebagai guru di sekolah. Siswa SMK dikirim ke perusahaan maupun instansi yang sesuai dengan jurusan yang mempelajari dan mempraktikkan alat berat, pembukuan, akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya, proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Cara ini dilakukan apabila sekolah atau guru dan siswa secara bersama-sama melakukan kegiatan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kegiatan lain yang diperlukan. Proyek pelayanan pada masyarakat memberi manfaat yang baik bagi para siswa maupun bagi masyarakat.